Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan jamaah salat Jumat jamaah salat Maghrib dan salat Isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memanfaatkan waktu kita antara Maghrib dan Isya setiap Selasa malam untuk duduk bersama mengkaji kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah karya Syekh Wahid bin Abdus Salam Bali, salah seorang ulama Mesir, dan beliau masih hidup sampai sekarang, hafizahullah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang adab-adab yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang menjaga orang yang sakit sampai ketika yang sakit itu dalam keadaan sekarat dan bahkan meninggal dunia. Setelah pembahasan itu, di pembahasan yang ke-27 atau 29, beliau kemudian membahas tentang adabul janaiz, adab-adab yang berkaitan dengan jenazah. Dan setelah pembahasan ini, ada adab yang berkaitan tentang takziah dan ada adab yang berkaitan tentang ziarah kubur. Jadi kalau nanti waktu kita mencukupi, maka pertanyaan yang berkaitan dengan takziah dan ziarah kubur itu ditunda dulu, ya, supaya pertanyaan itu kita ajukan nanti setelah kita selesai membahasnya. Adapun adab-adab yang berkaitan tentang jenazah, beliau menyebutkan di sini sekurang-kurangnya ada 12 poin, ada 12 hal. Yang pertama, adamun na'i, tidak melakukan yang namanya an-na'yu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan bahwa idza mittu fala tu'dhinu bi inni akhafu an yakuna na'yan. Kalau saya meninggal dunia, kata Hudzaifah bin Yaman, maka janganlah kalian mengumumkannya antara kepada orang yang satu ke orang yang lain. Inni akhafu an yakuna na'yan, karena saya takut apa yang kalian lakukan itu masuk dalam kategori an-na'yu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aw yanha 'anil na'i. Karena saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan an-na'yu. An-na'yu adalah mengabarkan kepada orang lain tentang kematian seseorang. Dan an-na'yu yang terlarang adalah mengabarkan kepada orang lain tentang kematian seseorang dengan mengeraskan suara dan berteriak-teriak. Ya, dengan mengeraskan suara
dan berteriak-teriak. Di zaman jahiliyah dulu ketika ada orang yang meninggal dunia, maka ada orang yang berkeliling teriak, si fulan meninggal dunia, si fulan meninggal dunia, masuk ke pasar-pasar sampai ke perbatasan-perbatasan kota, lalu kemudian mereka mengumumkannya. Ya, lalu kemudian mereka mengumumkannya. Jadi mengumumkan yang dilarang di sini adalah mengumumkan dengan cara mengeraskan suara. Adapun dengan mengumumkan, menyampaikan, mengabarkan, ya dengan cara yang biasa, yang menyampaikan dari lisan ke lisan. Ya kalau dalam zaman atau di zaman sekarang ini kita menyampaikannya lewat WhatsApp misalnya, lewat telepon misalnya, maka itu tidaklah mengapa. Ya, dan beberapa ulama kontemporer ya ketika ditanya tentang masalah ini, ya ada yang kemudian memasukkan termasuk diantaranya mengumumkannya lewat pembesar-pembesar suara di menara-menara masjid. Ya, dengan tetap menghargai pendapat ulama yang mengatakan itu juga tidak mengapa. Ya, kalau di kita sendiri, terutama di masjid-masjid binaan kita lebih memilih keluar dari khilaf. Ya, keluar dari perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan itu makruh, masuk dalam an-nahy, ada yang mengatakan tidak. Kalau kita, ya kalau sudah tidak, berarti ya kalau kita tidak melakukannya berarti kita keluar dari khilaf itu. Kita lebih memilih keluar dari khilaf itu. Allahu a'lam. Jadi ini yang pertama. Ya, makanya ya kalau ada yang bertanya kenapa di masjid-masjid kita tidak diumumkan, ya jawabannya seperti itu. Kemudian yang kedua, adamu latmil hudud wa syaqqil juyub. Ketika kita mendengarkan kematian seseorang, ya, orang yang kita kenal atau bahkan keluarga kita, maka kita dilarang bersedih secara berlebihan sampai kita menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man latama al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Rasulullah mengatakan bukan dari golongan kami orang-orang yang ketika dia bersedih, ya, dia tertimpa musibah, dia kemudian menampar-nampar pipinya, dia kemudian merobek-robek pakaiannya, lalu kemudian mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah, berdoa dengan doa-doa jahiliyah. Ya, tidak mengapa kita bersedih ya, ketika ada musibah yang menimpa kita, terutama ketika kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Rasulullah saja, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul. Ketika anaknya meninggal dunia, beliau menangis. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kamu juga menangis?" Maka beliau mengatakan, "Innal 'aina la tadma wal qalba la yahzan, walakin la naqulu illa bima yarda rabbuna. Ya wa inna li firaqika ya la mahzunun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya mata boleh menangis, hati bersedih, tetapi kita tidak akan mengatakan apapun yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mengatakan perkataan-perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kita. Ya, silahkan bersedih. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, dan sesungguhnya kami atas kepergianmu wahai anakku, ya bersedih dengan itu. Ya, kami bersedih atas kepergianmu wahai anakku. Ya. Jadi tidak mengapa kita bersedih. Ya, tetapi jangan sampai ada ucapan-ucapan yang tidak terkontrol. Kita kemudian mengatakan, kenapa mesti misalnya anak saya, kalau anaknya misalnya meninggal dulu, kenapa mesti dia yang dipanggil duluan? Kita sering mendengarkan perkataan-perkataan yang seperti itu. Kenapa suami saya yang pergi duluan, atau kenapa istri saya yang pergi duluan? Kenapa bukan saya, dan seterusnya, perkataan yang mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita tidak diperbolehkan untuk mengatakan perkataan-perkataan yang seperti itu. Bersedih tetapi tetap terkontrol. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, adamun niyahah. Ya, adamun niyahah, tidak melakukan an-niyahah. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, akhadha alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
indal bai'ah an la nanuha. Kami diambil janji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami melakukan baiat kepadanya agar kami tidak melakukan an-niyahah. Agar kami tidak melakukan an-niyahah. Ya, an-niyahah ini adalah tangisan yang meraung-raung. Ya, tangisan yang meraung-raung yang biasanya dilakukan oleh banyak wanita. Ya, wanita yang paling banyak melakukannya. Iya. Ada yang mengatakan bahkan ya an-niyahah ini ya ada yang mengatakan tangisan yang disertai dengan teriakan. Ada juga ulama yang mengatakan tidak. Tangisan kalau dia tidak terkontrol ya sampai menyebabkan dia misalnya ya tidak sadarkan diri ya seperti orang yang linglung, maka itu juga termasuk di dalamnya. Ya, seperti yang kita katakan tadi, kita boleh bersedih tetapi kesedihan kita haruslah terkontrol. Iya, haruslah terkontrol. Dalam hadis lain dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah." Ada 4 perkara di dalam umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk di antara perkara jahiliyah. La yatrukunahunna. Banyak di antara umatku yang tidak meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Orang-orang yang terus membanggakan garis keturunannya. Nah, ini banyak ya. Kata kita di Bugis. Ya, banyak yang masih melakukannya. Berbangga dengan garis keturunan. Ya, tidak mau balik kalau tidak dipanggil puang. Ya. Tidak mau hadiri undangannya kalau lupa ditulis Andi atau Karaing di undangannya. Iya. Dan kalau ketemu sama orang yang melakukan itu, dia mengatakan, "Ya, saya sebenarnya puang itu. Saya sebenarnya Andi itu, kenapa kita lupa?" Alhamdulillah kalau ada yang mau beli puang, insya Allah saya jual. Iya. Ini tidak diperbolehkan. Ya, berbangga dengan nasab. Ya, berbangga dengan garis keturunan. Wa-ta'nu fil ansab. Ya, termasuk yang masih tidak ditinggalkan dan ini termasuk perkara jahiliyah adalah at-ta'nu fil ansab. Orang-orang yang menuduh nasab seseorang. Ya, apa maksudnya ini menuduh nasab seseorang? Ya, menuduh terkadang seorang anak itu katanya bukan anak sahnya. Ya, ini dilarang. Ya, kalau tidak ada bukti kita tidak boleh menuduh orang berbuat zina, tidak boleh. Apalagi kalau sampai tuduhannya itu tidak hanya dilemparkan kepada orang tuanya, tetapi juga dilemparkan kepada anaknya. Kalau tidak ada bukti, tidak boleh. Ya. Menghukumi seseorang berzina itu tidak mudah. Ya, sedikit berbicara tentang melemparkan tuduhan zina kepada seseorang. Kata para ulama, kita tidak bisa melakukannya ya, karena ketentuannya harus 4 saksi. 4 saksi. Ada yang bahkan mengatakan kalau keempat-empatnya itu beda-beda tempat melihatnya itu tidak dianggap harus di tempat yang sama. Kalau ada yang melihatnya dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari sebelah depan, dari belakang, itu tidak termasuk. Ada bahkan ulama yang mengatakan seperti itu. Dan keempat-empat orang yang melihatnya harus betul-betul melihatnya. Ketika ulama ditanya, apa maksudnya betul-betul melihatnya? Mereka mengatakan betul-betul melihatnya sama seperti melihat timba masuk ke sumur. Paham ya? Iya, seperti itu. Kalau tidak dilihat seperti itu, maka jangan coba-coba menuduh orang berzina. Nah, perkara jahiliyah yang dimaksud dalam hadis ini tidak hanya menuduh ya orang tuanya berzina, tetapi juga melemparkan tuduhan kepada anaknya. Ini tidak diperbolehkan, masuk dalam perkara jahiliyah. Wal istisqa bin nujum, dan meminta hujan dengan ya perantaraan bintang-bintang. Ya, orang-orang yang ya, ahli nujum ini juga dilarang. Kemudian yang keempat, dan ini syahidnya, wan niyaha. Ya, dan termasuk an-niyaha, tangisan-tangisan yang meraung-raung yang biasanya kita dapati di kematian seseorang. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat, takthirul musallina 'alal mayyit. Takthirul musallina 'alal mayyit. Usahakan memperbanyak orang-orang mensolati jenazah tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha,
Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang mayit, seorang jenazah yang disolatkan oleh umat Islam, ya, yang jumlah orang mensolatinya sampai 100 orang, dan mereka semua memberi syafaat kepadanya, kecuali dia nantinya akan mendapatkan syafaat. Ya, tadi dikatakan berapa? 100 orang yang mensolatinya. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, ya, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan annahu mata ibnun lahu biqadait atau bi'usfan. Dia mengatakan bahwa anaknya meninggal di daerah Qudait atau di daerah Asfan. Lalu kemudian dia mengatakan, "Ya Quraib, unzur majtama'a lahu minan nas." Wahai Quraib, lihatlah orang-orang yang berkumpul untuk salat, berapa orang jumlahnya sekarang. Fa kharajtu fa idza nasun qad ijtama'u lahu fa akhbartuhu. Lalu orang yang disuruh itu kemudian keluar dan melihat bahwa, dan ternyata dia mendapati orang-orang sudah berkumpul ingin mensolatinya. Faqala, dia kemudian mengatakan, "Taqulu hum arba'un." Dia mengatakan jumlahnya kurang lebih 40 orang. Iya, jumlahnya kurang lebih 40 orang. Dia mengatakan iya, jumlahnya kurang lebih 40 orang. Maka dia mengatakan akhrijuhu. Kalau begitu panggil mereka semua sekarang untuk melaksanakan salat. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Ma min rajulin muslim yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahum Allahu fihi." Keluarkan mereka sekarang yang jumlahnya kurang lebih 40 orang itu, karena saya mendengarkan Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal lalu kemudian orang-orang mensolati jenazahnya jumlahnya ada 40 orang, mereka semuanya tidak melakukan kesyirikan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepadanya. Dari Abu Hurairah, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yamutu fa yusalli alaihi thalathatu sufufin minal muslimina illa aujab." Kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim yang meninggal lalu kemudian disolati oleh orang-orang yang jumlah orang mensolatinya ada 3 shaf, ya, ada 3 shaf, illa aujab, kecuali Allah wajibkan. Ya, maksudnya apa Allah wajibkan di sini? Allah wajibkan syafaat dan pertolongan untuk yang meninggal dunia itu. Makanya ada ulama itu yang kalau mau mensolati jenazah, ketika dia melihat sedikit orang, dia tetap, ya, menyuruh orang bersaf sampai 3 shaf. Iya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, an yahmilaha ar-rijalu dunan nisa. Jenazah setelah disolatkan dan mau diantarkan, atau sebelum disolatkan dan mau diantarkan, sebaiknya yang mengantarkannya adalah laki-laki dan bukan wanita. Ya, tidak boleh diantarkan oleh wanita. Ya, berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, "Idza wudi'atil janazah wahtamalaha rijal." Kalau jenazah itu sudah diletakkan, wahtamalaha rijal ala a'naqihim, lalu kemudian laki-laki membawa jenazah itu ke kuburannya. Ya, di sini syahidnya. Rasulullah mengatakan jenazah itu dibawa oleh laki-laki di pundak-pundak mereka menuju ke kuburannya. Ya, jadi yang membawa jenazah itu adalah laki-laki, baik yang meninggal adalah laki-laki maupun wanita. Kemudian yang berikutnya yang keenam, al-isra' bil janazah isra'an wasata. Mempercepat ketika membawa jenazah dengan cara mempercepatnya tidak terlalu cepat juga, tetapi tidak terlalu pelan. Ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan. Sebagaimana sahabat ketika membawa jenazah, ya, ketika terlalu cepat, beberapa di antara mereka ada yang berkata dan mengatakan ruwaidan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu cepat. Tapi kalau lambat disuruh agak sedikit mempercepat jalannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah."
Ya, percepatlah penyelenggaraan jenazah itu, termasuk diantaranya mempercepatnya ketika membawanya ke ke kuburannya. Kemudian yang berikutnya adabnya an yamshir raqib khalfal janazah. Ya. Sunnahnya adalah orang yang berkendara itu berjalan di belakang orang-orang yang membawa jenazah itu, yang memikul jenazah itu. Ini sunnahnya, meskipun tidak mengapa ketika misalnya ada yang maju, tetapi sunnahnya seperti itu. Rasulullah bersabda, ar-raqib khalfal janazah. Ya, yang berkendara ya sebaiknya berada di belakang jenazah itu. Wal mashi haitsu syaa minha. Ya, adapun orang yang berjalan tidak berkendara, maka dia boleh berjalan di mana saja. Boleh berada di arah depannya, di belakangnya, atau di samping kiri dan kanannya. Kemudian yang berikutnya, alla yatba'al janazah bima yukhalifu syariah al-islamiyah. Tidak mengikutkan di dalam penyelenggaraan jenazah hal-hal yang dilarang di dalam agama Islam ini. Dalam hadis yang sangat panjang dari Amr bin As, ketika beliau radhiyallahu anhu dalam keadaan sakaratul maut. Ya, beliau dalam keadaan sakaratul maut. Beliau menangis. Ya. Beliau menangis dan tidak pernah berhenti menangis ketika beliau dalam keadaan sakarat. Wa hawwala wajhahu ila al-jidar, dan ketika dia menangis dia selalu menghadap ke dinding. Dia tidak mau melihat wajah anak-anaknya, wajah keluarganya. Ya, maka anaknya kemudian mengatakan, "Ya abatah." Ya, wahai bapakku, ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza? Ama basyaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikadza? Bukankah Rasulullah telah memberikan kepadamu kabar gembira ini dan itu? Kenapa kamu masih menangis? Kenapa kamu masih seperti itu? Kenapa kamu tidak berhenti bersedih? Bukankah sudah ada kabar gembira yang Rasulullah sampaikan kepadamu? Maka beliau kemudian mengatakan, "Inna afdala ma nu'iddu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Sungguhnya dalam keadaan yang seperti ini, yang paling afdal untuk kita siapkan adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang paling afdal untuk kita siapkan dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sekarat seperti ini. Lalu beliau mengatakan, dulunya sebelum saya masuk Islam, saya adalah orang yang paling benci kepada Rasulullah. Dalam hidup saya tidak ada orang yang paling saya benci melebihi Rasulullah SAW. Dan seandainya saya punya kesempatan untuk membunuhnya, maka saya akan membunuhnya. Ini kata Amr bin As sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau mengatakan, dan seandainya saya dulunya meninggal dalam keadaan seperti itu, membenci Rasulullah, ingin membunuhnya, lakuntu min ahli nar. Niscaya saya akan menjadi penghuni neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan cahaya keislaman di dalam hati saya. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiatnya. Saya meminta beliau menjulurkan tangannya agar saya baiat, dan sebelum saya membaiatnya, saya mempersyaratkan sesuatu. Saya mengatakan, "Ya Rasulullah, saya membaiatmu tapi dengan syarat." Rasulullah bertanya, "Apa syaratnya?" Dia kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "An yughfara li." Syaratnya Rasulullah, sebelum saya membaiatmu, Allah mengampuni dosa saya. Dosanya tadi besar sekali. Membenci Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Ya. Dan ketika dia ingin membaiat Rasulullah, dia persyaratkan itu. Maka Rasulullah mengatakan, "Ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qablah?" Tidakkah kamu mengetahui bahwa Islam itu menghapus semua dosa yang sebelumnya? Wa annal hijrah tahdimu ma kana qablaha? Dan tidakkah kamu tahu bahwa hijrah itu menghapus dosa sebelumnya? Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu? Dan tidakkah kamu tahu bahwa haji itu menghapus dosa yang telah lalu? Mendengarkan hal itu, Amr bin As mengatakan, "Wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah." Sejak saya mendengarkan itu, maka tidak ada orang yang paling saya cintai melebihi Rasulullah.
Dia adalah orang yang paling saya cintai setelah sebelumnya dia adalah orang yang paling saya benci. Tetapi karena dosanya tadi itu, dosanya membenci Rasulullah SAW, dia mengatakan an amla ainayya minhu ijlalan lahu. Saya kemudian menjadikan diri saya menjadi orang yang sangat menghormatinya. Iya. Di antara hal yang dia lakukan, di antara cara dia menghormatinya, atau di antara bentuk penyesalannya yang dulunya dia membenci Rasulullah, setiap dia bermajelis dengan Rasulullah, dia tidak pernah berani menatap wajah dan matanya. Dia tidak pernah berani menatap wajah dan matanya. Sampai dia mengatakan, walau su'iltu an asifahu ma'aqtaqtu. Seandainya saya ditanya bagaimana bentuk mukanya Rasulullah, saya tidak akan bisa menyebutkannya karena saya tidak pernah berani menatap wajahnya sejak saat itu. Saya sudah tidak tahu lagi bagaimana wajahnya Rasulullah SAW. Dia kemudian mengatakan, dan seandainya dulunya saya meninggal pada waktu itu, la rajautu an akuna min ahli jannah. Maka saya berharap ketika seandainya saya mati pada waktu itu, saya termasuk di antara penduduk syurga. Tadi waktu dia sebutkan penduduk neraka, dia mengatakan saya akan menjadi penduduk neraka dengan dosa saya itu. Tetapi ketika dia menyebutkan amal solehnya ini, kecintaannya kepada Rasulullah yang merupakan amal soleh ini, dia mengatakan apa? Dia mengatakan saya berharap semoga saya menjadi penduduk surga. Apa faedahnya ini? Faedahnya kita harus takut dengan dosa kita. Amr bin As dengan dosanya tadi, dia sangat yakin kalau dosanya itu bisa memasukkannya ke dalam neraka. Tetapi kita dengan amal soleh kita, jangan pernah ketika sudah beramal soleh langsung kemudian yakin insya Allah, atau yakin sepenuhnya itu pasti bisa memasukkan saya ke dalam surga. Ya, dan ini yang dilakukan oleh Amr bin As. Dia mengatakan dengan amal soleh saya mencintai Rasulullah, ya semoga saja dengan itu saya termasuk di antara penduduk surga. Lalu kemudian, dan di sini syahidnya, kita tidak boleh mengikutkan jenazah itu dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Beliau kemudian mengatakan, fa idza ana muttu, kalau saya nantinya meninggal setelah sekarat ini, fala tashabni naiha, jangan ada yang melakukan niyah, wala narun, dan ketika kalian mengantarkan jenazah saya, jangan kalian mengantarkannya dengan api. Apa maksudnya dengan api? Di zaman jahiliyah dulu, orang-orang yang mengantar jenazah itu biasanya menyalakan lentera, lilin atau yang semacamnya. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Di antara kebiasaan orang jahiliyah dulu untuk memperlihatkan kesedihannya, dia menyalakan lilin. Ya, dia menyalakan lilin atau lentera untuk memperlihatkan kesedihannya itu. Dan ini tidak diperbolehkan. Kemudian beliau mengatakan, fashunnu alayya turab shannan. Dan kalau kalian sudah mengubur saya, kuburan saya itu hendaknya kalian tinggikan seperti punuk, yang sama rata tingginya punuknya itu, ininya apanya? Gundukannya itu. Iya. Lalu kemudian beliau mengatakan, summa aqimu haula qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqsamu lahum hatta astaqnisa bikum. Dan hendaknya kalian yang mengantarkan saya tinggal di kuburan saya selama kalian, ya, hampir sama lamanya seperti ketika kalian menyembelih seekor unta lalu kalian membagi-bagikan dagingnya. Ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan itu? Ya, tergantung yang memotongnya dan tergantung yang menyembelih dan memotong-motong dan membagikannya. Bisa setengah jam, bisa 1 jam. Kalau orang yang tidak terbiasa bisa sampai 2 jam. Ulama kita mengatakan ini ijtihadnya Amr bin As. Karena Rasulullah sendiri tidak pernah menyuruh untuk berlama-lama ketika sudah mengantar di kuburan. Beliau hanya menyuruh kita untuk beristighfar kepada ahli mayyit itu. Atau terkadang beliau menyampaikan beberapa nasihat ketika selesai menguburkan seorang yang meninggal dunia. Jadi ini ijtihad dari beliau. Dia mengatakan, ya, yang mengantarkan saya sampai di kuburan tinggal selama itu tadi, selama waktu itu. Hatta astaqnisa bikum.
karena saya bisa merasakan kehadiran kalian. Kalau ini si mayit merasakan kehadiran orang-orang yang mengantarkannya, ini ada dalam hadis sahih. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa ketika orang itu sudah dikuburkan, lalu kemudian orang-orang kembali meninggalkan yang dikuburkan itu, mereka kembali, maka yang dikubur itu masih mendengarkan suara sendal orang yang mengantarnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya, yustahabbu li musyi'il janazah an la yajlis qabla wad'iha. Disunnahkan bagi orang yang mengantarkan jenazah untuk tidak duduk sebelum jenazah itu diletakkan di liang lahatnya, dimasukkan ke liang lahatnya, atau minimal diletakkan sebelum dimasukkan ke liang lahat. Jangan ada yang duduk terlebih dahulu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul janazah faqumu." Kalau kalian melihat jenazah, maka hendaklah kalian berdiri. Faman tabi'aha fala yaq'ud hatta tudhah. Dan siapa yang mengantarkannya, janganlah dia duduk sampai jenazah itu diletakkan. Yang kesembilan, ad-du'a wal istighfar lil mayyit. Kalau ini jelas, mendoakan dan memintakan ampunan untuk orang yang meninggal dunia. Raja Najasyi ketika meninggal dunia, Rasulullah menyampaikan kematiannya kepada sahabat-sahabatnya, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mintalah ampunan kepada atau untuk saudaramu. Yang sembilan. Ini yang ke-10, an yuthniya 'alaiha bil khair in kanat ahlan lit-thana. Orang-orang yang mengetahui kematian saudaranya hendaklah memuji kebaikannya kalau memang dia patut untuk dipuji atau dia memang adalah orang yang baik. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda bahwa suatu ketika kami bersama Rasulullah, orang-orang lewat mengantarkan jenazah, fa'athnu 'alaiha. Maka orang-orang yang melihatnya memuji jenazah tersebut. Maka Rasulullah mengatakan wajib. Kemudian lewat lagi satu jenazah. Lewat satu jenazah. Fa'athnau 'alaiha syarran. Lalu orang-orang menyebutkan keburukan jenazah itu. Maka Rasulullah mengatakan wajib. Maka Umar bin Khattab bertanya, "Ma wajabat? Apa yang wajib ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Hadza atnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah." Jenazah yang kalian puji kebaikannya itu, Allah wajibkan surga untuknya. Wa hadza atnaitum alaihi syarran, dan jenazah yang kalian sebutkan keburukannya itu, wajabat lahun nar. Allah wajibkan neraka untuknya. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, "Antum syuhada'ullahi fil ardh." Kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan di dalam doa yang kemarin disebutkan oleh Ustaz kita Ustaz Said, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waj'al li lisana sidqin fil akhirin." Ya Allah, jadikanlah diri saya ini menjadi tutur kata yang baik, pembicaraan yang baik oleh orang-orang yang datang setelah saya. Kita semua berharap seperti itu. Ketika kita meninggal dunia, kita meninggalkan kenangan-kenangan yang baik. Ketika kita meninggal dunia, orang-orang menangisi kepergian kita. Orang-orang merasa bahwa kepergian kita menyebabkan ada yang kurang di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan yang dulunya kita tebarkan, yang dulunya kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Ketika kita hidup di dunia ini. Dan kita berharap jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika sudah meninggal dunia, orang-orang justru senang dengan kepergian kita. Dan ada orang yang seperti itu, yang karena kejahatannya, yang karena keburukannya, yang karena kezalimannya, ketika dia meninggal dunia, orang-orang justru merasa tentram, tenang, senang. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah diri saya ini termasuk di antara orang-orang yang dijadikan tutur kata yang baik, dibicarakan kebaikannya oleh orang-orang yang datang setelah kita meninggal dunia. Ini yang ke-10.
Yang ke-11, an yaqula alladziina yudkhiluna al-mayyit qabrahu bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Hendaknya orang yang memasukkan jenazahnya, saudaranya di liang lahatnya membaca doa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suruh. Apa doanya? Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Itu yang dibaca. Lalu kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Ya, dengan cara bagaimana tadi? Dengan cara seperti apa menghadap ke arah kiblat? Badan sebelah kanannya berada di bawah, lalu kemudian badannya menghadap ke arah kiblat. Ini yang afdalnya. Ini yang afdalnya. Ya, dan cuma ini yang dibaca. Ya, cuma ini yang dibaca ketika kita mempasuruh, ketika kita memasukkan orang di liang lahat. Tidak ada bacaan-bacaan yang lain. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Tidak adzan, tidak juga iqamah. Kita kadang dapati ada orang yang ketika menurunkan jenazah ada satu orang yang ditugaskan untuk adzan. Ini keliru. Adzan untuk memanggil orang pergi ke masjid untuk sholat. Adzan disyariatkan tujuannya untuk itu. Ya, ketika memasukkan di kuburan ini yang dibaca. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ya, Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ya, jadi kita terkadang menempatkan doa-doa itu atau zikir-zikir atau seperti adzan tadi itu bukan pada tempatnya. Dan tidak boleh itu. Ya, coba bayangkan kalau ada orang yang mau makan, dia baca doa sebelum berhubungan dengan istrinya. Ya. Apa doa sebelum berhubungan dengan istri? Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Boleh tidak itu? Kalau kita mau makan, itu yang kita baca. Ya? Boleh tidak? Atau sebaliknya kalau kita mau berhubungan dengan istri, kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, doa sebelum masuk WC. Tidak boleh ya? Nah, begitu juga dengan adzan ini tadi. Adzan tujuannya untuk apa? Manggil orang pergi ke masjid. Jadi tidak dibaca ketika kita menurunkan jenazah di kuburan. Iya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Kana idza wada'a al-mayyit fil qabr." Ada Rasulullah SAW ketika meletakkan kuburan jenazah, dia mengatakan Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, dengan nama Allah dan atas atau sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-12 dan ini yang terakhir, tadzkirul hadirin wal musyi'in bil maut wa ma ba'dahu. Ya, mengingatkan kepada orang-orang yang hadir, orang-orang yang mengantar jenazah tentang kematian dan apa setelah kematian itu. Apa setelah kematian itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib, hadis yang sangat panjang ini kita ringkas, mudah-mudahan sempat. Dia mengatakan, kami keluar bersama dengan Rasulullah SAW di jenazah untuk mengantarkan seorang jenazah, rajulun min Ansar, dari seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Sampai kemudian ketika kami tiba di kuburan, walamma yulhad, dibuatkan lahat, jalasa Rasulullah SAW wa jalasna haulahu wa ka'anna ala ru'usina at-tayr. Rasulullah duduk dan kami juga ikut duduk bersama dengan Rasulullah di sekitar dan di dekat Rasulullah SAW, dan duduk kami sangat tenang seakan-akan ada burung yang hinggap di kepala kami. Ini adab yang pertama yang diingatkan dalam hadis ini, bahwa ketika kita pergi ke kuburan mengantar jenazah, kita hendaknya tenang. Ya, dia tolong yuliki ma pekerjaan bicara. Ya, tidak tenang. Ya, kecuali kalau memang ada hal yang perlu dibicarakan seperlunya. Kita disyariatkan untuk tenang. Beliau mengatakan seakan-akan kami duduk itu ada burung yang hinggap di kepala kami. Saking tenangnya. Ya, saking tenangnya. Iya. Wa fi yadihi 'udun, dan di tangan beliau ada sebatang kayu yanqutu fil ardh, yang beliau pakai mencungkil, kurang lebih artinya mencungkil tanah. Farafa'a ra'sahu, dia kemudian mengangkat kepalanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, lalu kemudian bersabda, "Ista'idzu billahi min adzabil qabr." Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab qabr. Beliau mengucapkan ini 2-3 kali. Lalu kemudian beliau mengatakan, ini hadisnya panjang sekali, 2 lembar ini. Kita langsung bacakan terjemahannya.
Beliau mengatakan seorang mukmin ketika dia meninggal dunia, ketika dia sudah habis masa hidupnya di dunia dan menuju ke negeri akhirat, nazala ilaihi malaikatu minas sama. Maka malaikat turun dari langit menghampirinya. Bidul wujuh. Malaikat ini sangat putih wajahnya, seakan-akan wajahnya ini seperti matahari. Dia membawa kafan dari kafan-kafan surga dan hanut dari hanut surga. Hanut artinya parfum. Sampai malaikat ini yajlisu minhu maddal basar. Duduk, duduk. Yang ketika dia duduk, malaikat ini terlihat sampai sejauh pandangan mata. Artinya malaikat ini sangat besar sekali. Malaikat ini sangat besar sekali. Jadi di dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bentuknya malaikat, seperti misalnya ketika Rasulullah SAW melihat penampakannya Jibril ketika membawa wahyu pertama kalinya, Rasulullah melihat Jibril itu dengan sayapnya yang menutupi ufuk, yasuddul ufuk. Tidak kelihatan itu ufuk, sejauh pandangan mata artinya ufuk. Tidak kelihatan itu. Ketika Jibril kelihatan, menampakkan ininya. Malaikat yang turun ini seperti itu. Jadi ketika dia duduk, ya seakan-akan besarnya itu sampai sejauh pandangan mata. Dia membawa apa? Kafan dan parfum dari surga. Ya. Tsumma yaji'u malakul maut. Lalu kemudian datanglah malaikat maut. Berarti malaikat yang tadi bukan malaikat maut. Datanglah malaikat maut. Ya, datanglah malaikat maut. Malaikat yang pasti kita akan berjumpa semua dengannya. Ya. Sampai kemudian malaikat maut duduk di kepalanya. Fayaqulu ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, ini orang beriman ini. Dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan pengampunannya. Maka kemudian rohnya keluar, tasilu kama tasilul qatratu min fiyis siqa. Rohnya keluar sama seperti tetesan air yang keluar dari ceret. Seperti itu gambaran keluarnya rohnya orang yang beriman. Dan ketika dia keluar, malaikat tadi yang membawa kafan tidak membiarkan rohnya itu berlama-lama keluar dari tubuhnya. Langsung dibungkus dengan kain kafan, ya, dan langsung diberikan parfum. Dibawa ke atas langit, naik ke atas langit. Setiap malaikat yang dilalui dari langit-langit yang ada bertanya-tanya, jenazahnya siapa ini? Rohnya siapa ini? Ya, harum baunya, semerbak baunya. Maka malaikat yang membawanya kemudian menyebutkan namanya dengan cara yang paling baik. Dia sebutkan namanya dengan cara yang paling baik. Sampai ke langit ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengatakan, catatlah amalan kebaikan orang ini, ya, di catatan amalannya. Lalu kemudian turunkan dia ke bumi, ya, turunkan dia ke tanah, karena darinya lah dia diciptakan, darinya lah dia dikuburkan, dan dari tanah juga nantinya dia akan dibangkitkan. Ya. Lalu kemudian diturunkanlah rohnya orang beriman ini, diturunkan ke tanah. Nah, di sini kemudian didatangi oleh malaikat yang bertanya, tiga pertanyaan itu yang sempat kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, kalau orang beriman pasti bisa menjawabnya semuanya. Kalau orang beriman, dia ditanya dan dengan mudah dia bisa menjawabnya. Iya. Dan setelah dia memberikan pertanyaan itu, iya, ada suara terdengar dari langit yang mengatakan bahwa jawabannya benar dan dia jujur dengan jawabannya. Iya, dia jujur dengan jawabannya. Lalu kemudian ditinggalkan oleh malaikat. Datang seorang laki-laki yang sangat, ya, indah wajahnya, harum baunya. Sampai ketika dia dihampiri, dia bertanya, siapa kamu? Ya, wajahmu menawan, baumu semerbak. Ya, orang itu kemudian mengatakan, ana amalukas sholih. Saya adalah amal soleh. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa rohnya nantinya ini yang sudah dikembalikan di kuburannya,
Iya, akan diperlihatkan kepadanya surga dan neraka. Ya, pertama diperlihatkan kepadanya neraka, lalu dikatakan kepadanya, kalau seandainya dia tidak beriman, tempatnya di sini. Lalu kemudian diperlihatkan kepadanya surga, ya, beserta dengan kenikmatan-kenikmatannya, ya. Lalu kemudian dilapangkan kuburnya, ya, sampai ketika dia melihat kenikmatan surga, dia kemudian mengatakan, Rabbi aqimis saah, ya Rabb, percepatlah hari kiamat. Ya, percepatlah hari kiamat. Ya, kita bisa bayangkan gambarannya ini. Ya, kalau kita misalnya punya anak, tidak selalu kasih lihat foto anak itu, nah ini hadiahmu, tapi nanti, ya apa kira-kira yang diinginkan anak kita? Misalnya mobil, ya anaknya Haji Darmin misalnya minta mobil, Haji Darmin bilang belum, tapi ini nanti mobilmu, nanti pi. Kira-kira bagaimana perasaannya itu anak? Ya, mau cepat ketemu sama mobilnya, dapat mobilnya. Ini bukan mobil, tapi ini adalah surga. Bayangkan surga yang dia lihat, makanya dia kemudian mengatakan, ya Rabb aqimis saah, percepat hari kiamat. Percepat hari kiamat. Ini tadi untuk orang beriman. Tapi bagaimana orang kafir? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun orang kafir ketika dia sudah sekarat mau meninggalkan dunia dan menuju ke negeri akhirat, iya, maka malaikat turun dari langit menghampirinya. Sama seperti itu tadi modelnya. Ketika dia duduk, ya, bentuknya sejauh pandangan mata besarnya. Ya, dia membawa, ya, musuh atau al-masuh, pakaian yang sangat buruk. Ya, pakaian yang sangat buruk untuk nantinya akan dipakaikan di rohnya, untuk rohnya. Tsumma yaji'u malakul maut. Lalu kemudian malaikat maut datang. Malaikat maut duduk di atas kepalanya, lalu kemudian mengatakan kepadanya, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah kamu dari jasadmu menuju murka dan marah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan kepadanya. Coba bayangkan kalau malaikat maut yang berkata seperti ini. Ya. Itu yang dikatakan kepada orang ini. Kata Rasulullah, fatufarraqu fi jasadi fayanzi'uha kama yuntaza'u as-safudu minas sufil mablul. Maka rohnya ingin berpencar keluar dari semua badannya. Ingin berpencar dari keluar badannya, lalu kemudian rohnya dicabut dengan sangat kuat seperti alat apa namanya itu? Alat yang banyak duri-durinya yang dicabut dari wol yang basah. Hal itu yang berduri-duri, ya, dimasukkan di wol yang basah baru ditarik seperti itu. Ini gambarannya Rasulullah. Kalau kita bisa gambarkan itu di kepala kita, ketahuilah bahwa hakikatnya jauh lebih mengerikan dari yang kita bayangkan itu. Ya, ini yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ketika rohnya keluar, ya, malaikat tadi yang membawa al-masuh atau al-musuh langsung membungkusnya dengan pakaian yang sangat buruk, dinaikkan ke atas langit. Tidak ada malaikat yang dia lewati kecuali malaikat akan bertanya, ruhnya siapa ini? Kenapa busuk sekali? Ruhnya siapa ini? Kenapa busuk sekali? Fayaquluna fulan ibnu fulan bi aqbahi asma'ihi. Maka malaikat yang membawanya mengatakan ini fulan, disebutkan namanya dengan cara yang paling buruk. Iya, disebutkan namanya dengan cara yang paling buruk. Dan ketika pintu langit diminta untuk dibukakan untuknya, maka pintu langit itu tidak mau terbuka. Ya, pintu langit itu tidak mau terbuka. Rasulullah kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang-orang kafir nantinya itu tidak akan dibukakan untuknya pintu langit. Ini yang diceritakan oleh Ustaz kita Said kemarin. Ya. Dan orang kafir tidak akan masuk surga sampai ada onta yang masuk di lubang jarum. Ada tidak onta yang masuk di lubang jarum?
Ini kata Allah. Orang kafir tidak akan masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk lewat lubang jarum. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allah kemudian berfirman, "Uktubu kitabahu fis sijjin fil ardi sufla." Catatlah nasibnya di sijjin. Catatan yang bernama sijjin di bumi yang paling rendah. Fatutrahu ruhuhu torhan. Lalu kemudian rohnya dilemparkan dari langit ke bawah, rohnya dilemparkan. Kalau tadi itu rohnya orang beriman dibawa turun ke bumi. Tapi kalau ini dilemparkan. Lalu kemudian Rasulullah kembali membaca, "Waman yusyrik billah", membaca ayat, "Waman yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Dan orang-orang yang menyebutkan Allah meninggal dalam keadaan kafir, seakan-akan dia dilemparkan dari langit, burung-burung menyambarnya, atau dia diterbangkan ke negeri yang sangat jauh. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rohnya sampai di tanah, ya, datanglah malaikat yang akan bertanya kepadanya. Ditanya juga dengan 3 perkara, tetapi ketika dia ditanya, ya, dia hanya mengatakan saya mendengarkan orang-orang mengatakan jawabannya, ya, dan saya juga mengatakan. Ini yang diceritakan saat kita selesai di ceramah kemarin. Ya, lalu kemudian terdengar suara langit dan yang mengatakan dia adalah orang pendusta. Ya, dia adalah orang pendusta. Maka datanglah laki-laki yang buruk bentuknya, ya, busuk baunya, yang ketika dihampiri dia bertanya, "Siapa kamu? Kenapa rupamu buruk sekali? Kenapa baumu ya tidak enak sama sekali?" Maka laki-laki itu mengatakan, "Saya adalah amalanmu yang buruk yang kamu kerjakan di dunia, yang saya akan menemanimu tinggal sampai hari kiamat." Ya. Coba kan kalau kita sedang di satu ruangan, ada makhluk yang seperti itu menemani kita 1 jam. 1 jam saja. Ya, kalau kita lihat kita tidak berani tatap mukanya, saking buruknya. Ini yang menemani nanti tidak 1 malam, tidak 2 malam, sampai hari dibangkitkannya manusia. Ya. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, ya, setelah datang itu, yunadi munadi minas sama, terdengar suara dari langit, "Afrishu lahu minan nar." Ya, bentangkan karpet dari neraka untuknya. "Waftahu lahu baban ilan nar." Dan bukakan pintu neraka kepadanya. "Fayatihi min harriha wa samumiha." Ya, supaya panasnya api neraka yang dia lihat itu bisa dia rasakan, bisa mendatanginya. Di sebuah hadis dikatakan bahwa panasnya api neraka itu tidak sama dengan panasnya api di dunia. Orang yang paling rendah siksanya di neraka siapa? Abu Thalib. Apa siksaannya? Dia memakai sendal dari neraka. Bagaimana kalau dia pakai? Mendidih kepalanya. Bayangkan panasnya. Sendal kita pakai, cuman alas kaki kita yang menempel dengan neraka itu bisa mendidih kepala. "Nabuk kami obat nyamuk." "Nabuk kami obat nyamuk." Dijilat sedikit saja bara api, kita sudah merintih di dunia. Kalau ada orang yang mau coba-coba rasakan tentang atau gambarkan tentang neraka, coba nanti kalau pulang di rumah, nyalakan kompor, letakkan tangan di situ 5 menit saja di atasnya. Kira-kira apa jadinya? Hangus. Itu baru api di dunia. Belum api neraka. Belum api
api neraka yang seperti itu tadi gambarannya. Ini dibukakan pintu neraka, dia rasakan di kuburannya, kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kemudian mengatakan, wa yudayyahu alaihi qabruhu. Kuburnya kemudian dipersempit hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai kemudian menghimpit badannya sampai membuat tulang-tulangnya remuk. Ya, tulang-tulangnya remuk. Iya. Ini yang akan dirasakan sampai ketika dia sudah mengetahui tentang neraka dan bagaimana sedikit siksaannya, baru sedikit ini dia kemudian mengatakan, ya Rabb la tuqimis sa'ah, ya Rabb jangan engkau percepat hari kiamat, bahkan jangan datangkan hari kiamat itu. Ini Rasulullah SAW sampaikan di mana tadi? Di kuburannya orang Ansar. Ya, nasihat ini disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya ketika Rasulullah SAW mengantarkan jenazah salah seorang sahabatnya dari kalangan Ansar. Berdasarkan hadis ini, ada ulama yang mengatakan tidak mengapa setelah dikuburkan, kita menyampaikan nasihat-nasihat tentang kematian di kuburan itu. Ini kurang lebihnya, ikhwas sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah masuk waktu ya? Sudah masuk waktu. Sayang sekali tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa buka sesi tanya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan, ya di malam hari ini nanti akan kita siapkan porsinya di waktunya di pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.